tidak sepantasnya negara yang sudah seperti ini ada sekolah yang kayak begini. Harusnya mereka jauh lebih layak, jauh di tempat yang bagus. Saya pengamen, tapi cita-cita saya jadi pemain bola. Kayak seperti Cristiano Ronaldo. Aku berjualan di terminal, tapi aku cita-citanya ingin menjadi dokter untuk membantu masyarakat. Gue emang jadi pengamen, tapi cita-cita gue pengen jadi musisi yang terkenal seperti Ariel Peterpan. Setiap anak pasti memiliki cita-cita. Siapapun mereka, tak peduli apakah mereka pengamen, pemulung, pedagang asongan, ataupun peminta-minta. Namun bagi anak-anak seperti mereka, jalan menggapai cita-cita sangatlah terjal dan berliku. Bagaimana mungkin mereka mengecap manisnya ilmu pengetahuan bila di setiap waktu mereka harus berkeliaran di jalan demi mencari sesuap nasi? Beruntung bagi Bima, Lucy, dan Ayub, kini ketiganya bisa kembali bersekolah. Bukan di bangunan megah dengan seragam yang indah memang, tapi yang pasti mereka tak dipungut bayaran. Sekolah gratis bagi anak jalanan ini terletak di lingkungan Terminal Depok, Jawa Barat. Namanya Sekolah Master alias Masjid Terminal. Maklum, saat didirikan, salah satu ruang kelasnya menumpang di Masjid Al-Mutakin yang berada di dalam terminal. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2000 berkat kerja keras Nur Rohim. Saat itu, Nur Rohim baru saja membuka usaha warteg di Terminal Depok. Belum ada sekolah khusus gitu untuk mereka gitu. Yang ada sekolah-sekolah formal yang begitu masuk harus berbagai macam persyaratan yang tidak mungkin seperti akte kelahiran, KTP, KK, dan lain-lain. Itu anak jalanan itu mana punya surat-surat seperti itu. Nah akhirnya kita melayani yang tidak terlayani, intinya seperti itu. Mayoritas siswa sekolah master berasal dari keluarga miskin atau mereka yang menjadi anak jalanan. Sentral kami fokusnya di anak-anak jalanan, tetapi kami tidak menutup diri bagi yang mau sekolah kami apa adanya seperti ini. Akhirnya ternyata lebih banyak didominasi oleh anak-anak yang lain, anak-anak 24. Duduk lesehan di ruang kelas yang sederhana ternyata tak membuat semangat belajar para siswa sekolah master berkurang. Enak. Enaknya apa? Gratis. Terus? Banyak temennya, gurunya baik. Perjuangan Nur Rohim mendirikan sekolah gratis ini penuh lika-liku. Mulanya, banyak yang menganggapnya mimpi di siang bolong. Maklum, di negeri ini pendidikan adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki kaum berpunya. Saat itu orang bilang mimpi bikin sekolah gratis, bikin rumah pelayanan kesehatan gratis. Kita dibilang ngigo, kita dibilang kayak orang gila lah. Ngapain ngurusin yang anak-anak kayak gitu. Walaupun saya awalnya tuh sedikit timbul pro kontra kalau anak-anak itu mau saya tampung di masjid, karena waktu itu memang tidak ada tempat lagi selain di masjid gitu. Selain tak mendapat dukungan, banyak pula tuduhan miring dialamatkan kepada Nur Rohim. Bahkan banyak tuduhan miring dari pihak keamanan, Pamong Praja, kepolisian dan yang lain. Itu kita dituduh orang yang membackingi, orang yang melindungi, yang jadi bosnya preman lah. Nah, kita nggak terima tuduhan itu, karena justru sebaliknya.
Niat baik dan kegigihan Nur Rohim akhirnya membuahkan hasil. Pelan tapi pasti, ia beroleh dukungan dari teman-temannya. Dan akhirnya, sekolah master berhasil didirikan. Ada hikmah di balik takdir ini, saya bilang. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang peduli terhadap sesama, terhadap saudaranya yang lemah. Dan saya yakin bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hampir setiap hari ada saja anak yang mendaftar ke sekolah master. Kini sekolah ini menampung sekitar 1.400 siswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA. Kalau bisa lagi jangan merokok di sini. Ya, kalau memang masih merokok. Semakin banyak siswa yang kami tampung, saya merasa sedih. Karena seharusnya mereka tidak sepantasnya negara yang sudah seperti ini ada sekolah yang kayak begini. Harusnya mereka jauh lebih layak, jauh di tempat yang bagus. Pernah diomelin sama nenek-nenek. Diomelin udah masih kecil, main suruh mak lo gitu. Biarin aja bu, emang ibu ngasih, saya gituin aja. Di antara siswa di sekolah Masjid Terminal Depok, tersebutlah Ririn dan Dita. Tak seperti anak-anak lainnya, kakak beradik ini terpaksa bersekolah sambil bekerja. Usai pelajaran, mereka menjadi pengamen dan pemulung. Sebelumnya Ririn dan Dita sempat belajar di sekolah negeri. Tapi karena orang tua mereka tak punya biaya, keduanya terpaksa pindah ke sekolah gratis ini. Siang ini, sehabis sekolah, Ririn dan Dita bergegas pulang ke rumahnya di kawasan stasiun Depok Lama, tak jauh dari sekolah master. Ayah mereka seorang pemulung, sementara sang ibu bekerja serabutan sebagai buruh cuci. Pendapatan keluarga yang sangat minim membuat Ririn dan Dita ikut bekerja mencari nafkah. Suka nyanyi, terusnya mau sendiri. Saya buat bantu orang tua, habisan kalau di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Duduk aja nggak enak, mendingan nyari, bantuin orang tua. Di bangunan sederhana inilah mereka sekeluarga tinggal, menumpang pada salah satu bangunan di stasiun Depok Lama.